Selamat datang di era baru investasi digital di Indonesia. Samuel Sekuritas Indonesia dan TradingView hadir dengan fitur terbaru yang akan mengubah cara Anda berinvestasi. Samuel Sekuritas Indonesia dengan bangga mengumumkan kolaborasi inovatif dengan TradingView, platform analisis teknikal terkemuka yang telah digunakan lebih dari 90 juta investor di seluruh dunia. Dengan kolaborasi ini, Anda dapat langsung melakukan transaksi jual beli saham tanpa perlu berpindah platform. Cukup input order transaksi melalui TradingView, order akan langsung masuk di akun Star Anda. Tidak hanya itu, nasabah Samuel Sekuritas Indonesia akan mendapatkan akses eksklusif ke fitur-fitur premium TradingView. Dengan fitur ini, analisis pasar dan transaksi menjadi lebih mudah dan terintegrasi. Anda dapat menganalisis grafik secara real-time dan langsung melakukan transaksi, semuanya dalam satu platform. Jangan lewatkan kesempatan untuk merasakan pengalaman trading yang lebih cepat, mudah, dan efisien. Mulai era baru perjalanan trading kamu dengan cara baru, lebih praktis, dan lebih canggih. Halo, selamat malam teman-teman semua. Hari ini tanggal 31 Januari 2025, tepat pukul 7 kita sudah start untuk acara dari Perkumpulan Investor Pasar Modal Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari mengenai trading view dari Samuel Sekuritas dan di sini narasumbernya sudah siap Pak Alfati dan juga ada Pak Angelo Michel yang akan uh, juga menjadi narasumber pada hari ini. Coba saya cek dulu apakah suara saya sudah terdengar cukup jelas, tapi kelihatannya di sini mungkin peserta nggak bisa respon ya. Nanti untuk interaksi, um, coba saya cek dulu. Nanti untuk interaksi bisa di kolom tanya jawab ya. Oke, bisa ternyata bisa di kolom chat ada interaksinya ya. Baik, terima kasih Pak Bobi. Teman-teman yang lain juga nanti untuk interaksi bisa di kolom chat ya. Untuk rekamannya nanti akan didokumentasi oleh PIPMI dan bagi teman-teman yang mungkin mau mendengar ulang gitu ya nanti ada kesempatannya juga. Dan kami harap pada saat sesi berlangsung teman-teman bisa fokus dulu ya 30 menit sesinya Pak Angelo, kemudian 30 menit sesinya Pak Fatih, kemudian kita bisa interaksi langsung ya, kita bisa interaksi langsung uh, ketika sesi diskusi dan tanya jawab di sisa waktunya kira-kira mungkin sekitar 1 jam ya kita ada sesi interaksinya. Oh ternyata Eyang juga sambil mantau nih ya. Selamat malam Eyang. Baik, untuk itu saya persilakan teman-teman nanti interaksinya ya, khusus untuk tanya jawab di Q&A. Tapi untuk apa berkomentar ya ataupun misalnya mau berinteraksi itu lewat kolom chat ternyata bisa ya. Baik, supaya tidak berpanjang lama lagi, kita langsung masuk dulu ke sesinya Sir Angelo. Itu uh, jam 7:05 ya, kita kasih waktu sampai jam 7:35. Ya, silakan Sir Angelo bisa dipersiapkan presentasinya. Baik, terima kasih Sir Arya. Coba saya ini dulu, share screen dulu ya. Oke, sudah terlihat kah? Ya, sudah terlihat jelas. Silakan Oh, dilanjutkan, Sir Angelo. wah, sepertinya cukup delay ya. Ya. Oke, bentar. Ya, Ya, sementara Sir Angelo menyiapkan, ya teman-teman, ini salah satu sesi yang bermanfaat untuk kita semua, supaya kita bisa update dan memanfaatkan teknologi ketika kita melakukan trading di pasar modal Indonesia. Semoga teman-teman dapat manfaat baik ya hari ini, um, dan membantu untuk kemajuan uh, hasil tradingnya masing-masing.
Oke, Silakan, Salangelo. judul materi saya adalah Unlock Trading Efficiency, ya. Automatic Fine Script Creation with ChatGPT. Jadi kita nggak sibuk untuk bikin coding karena sudah diotomatiskan oleh ChatGPT yang bantu kita untuk buatnya. Jadi trading kita bisa efisien, nggak buang waktu untuk bikin coding di TradingView. Nah, ini hanya panduan praktis aja, bukan advance ya, karena saya sendiri juga belum dalam memahami TradingView. Saya bisa bikin coding di TradingView murni karena bantuan ChatGPT ya. Nah, benar-benar ChatGPT ini mempermudah saya untuk membuat coding di TradingView. Nah, saya senang untuk sharing ke Bapak Ibu, teman-teman, bagaimana caranya menggunakan ChatGPT untuk mempermudah pembuatan fine script. Nah, bagaimana ini bisa memungkinkan bahwa ChatGPT bantu kita untuk membuat coding di fine script pada TradingView. Kita harus tinjau dulu beberapa hal yang dasar ya dari fine script. Nah, apa itu fine script? Fine script adalah bahasa pemrograman berbasis time series ya, yang dikembangkan oleh TradingView. Nah, fine script ini digunakan untuk membuat indikator ya, bisa indikator yang sudah umum ataupun custom ya, versi masing-masing pembuat codingnya. Bisa juga untuk membuat strategi trading otomatis, bisa juga untuk menjadi signal beli dan jual. Nah, di sini ada namanya berbasis time series, maksudnya maaf. Maksudnya bahasa pemrograman atau sistem ini dirancang untuk menganalisis data yang terorganisasi dalam urutan waktu. Nah, dalam konteks fine script di TradingView, data ini biasanya adalah komponen data harga dan volume dari instrumen keuangan, misalnya saham, forex, kripto ya. Yang disusunnya itu berdasarkan urutan waktu ya, bisa per menit, per jam, per hari, atau lebih lama lagi. Nah, analisis yang berbasis time series ini eh, bisa berupa pola, bisa berupa tren ya, bisa juga perubahan dalam data itu sendiri dari waktu ke waktu. Nah, kalau Bapak Ibu pernah dengar aplikasi lain yang bernama Metastock, atau MetaTrader, atau Ami Broker, mungkin ini mirip-mirip dengan yang dinamakan Expert Advisor ya, atau EA ya. Dari kumpulan indikator yang menjadi satu sistem, itu bisa kita buat juga di TradingView tanpa kita tahu persis, tahu mendalam tentang fine script. Ya paling tidak kita perlu tahu sedikit ya mengenai fine script-nya. Maka apa dasar-dasar dari fine script? Dasar-dasar dari fine script adalah kita harus tahu dulu struktur dasarnya. Itu pertama, selalu dalam script-nya itu ada deklarasi versi. Nah, di contoh ini adalah version 5. Nanti ada juga versi 5 kalau misalnya ada coding yang lebih mendalam ya. Lalu berikutnya adalah indikator. Bisa indikator yang umum, bisa indikator yang custom yang kita namakan sendiri ya. Setelah itu ada variabelnya atau perhitungan. Misalnya moving average itu gimana, isi dari variabel itu, sintaksnya gimana, ini contohnya. Dan visualisasi hasil dengan sintaks ini plotnya. Plot nama indikatornya atau variabelnya, lalu warnanya ya. Dan bisa nanti ada beberapa parameter lain. Jadi penting bagi kita untuk bisa merumuskan dalam kalimat dan kata-kata yang tepat untuk bisa menjabarkan apa kebutuhan kita nantinya di ChatGPT-nya. Semakin tepat dan semakin spesifik penjabaran kita, maka pembuatan fine script-nya nanti akan semakin lancar. Tanpa ChatGPT, pembuatan fine script itu
akan ada banyak tantangannya. Memahami sintaksnya sendiri itu butuh waktu ya. Kita banyak sel yang harus kita hafal. Kemudian menuliskan kode dan indikator atau strategi juga itu akan butuh waktu. Lalu kalau ada error-error, nah itu pasti akan bolak-balik. Kita harus cari errornya di mana. Proses debugging itu namanya untuk menyelidiki perbaikan errornya. Lalu nanti untuk optimasi juga pasti akan butuh waktu ya. Tanpa bantuan ChatGPT, pasti banyak tantangan bagi kita untuk membuat transkrip. Nah, ChatGPT bisa bantu kita menerjemahkan ide menjadi kode. Jadi proses codingnya jadi lebih cepat ya. Dan kalau ada error-error, solusi debuggingnya juga lebih cepat. Nah, apa itu ChatGPT? Ini sekilas saja. Itu adalah AI berbasis Natural Language Processing atau NLP yang dikembangkan oleh OpenAI. ChatGPT bisa memahami bahasa alami dalam bahasa apapun yang umum ya, Jepang kayak, Indonesia kayak, Inggris kayak. Dan sewaktu dalam bahasa kita, misalnya Indonesia, kita minta sesuatu untuk dibuat dalam PineScript TradingView, itu bisa menjadi kode yang dibuatkan oleh ChatGPT ya. Nah, peran ChatGPT yang spesifik ini untuk coding PineScript-nya. Pertama, menerjemahkan ide menjadi kode. Jadi kita bisa jelaskan ide strategi kita atau indikator kita dalam bahasa yang sederhana aja. Nah, ChatGPT akan mengolah permintaan kita dalam kata-kata dan bahasa sederhana itu, lalu dia terjemahkan menjadi kode PineScript. Dia terjemahkan langsung. Nah, peranan ini juga bisa menghemat waktu kita, karena ChatGPT akan menyusun kerangka dasar kode dengan cepat. Jadi kita cuma nantinya mungkin hanya butuh penyesuaian akhir aja. Lalu kalau ada debugging error-error, peran ChatGPT juga sangat membantu. Kalau kita butuh optimasi juga, nanti ChatGPT akan bantu kita untuk bisa melakukan optimasi di indikator atau strategi yang sudah kita buat ya. Dan pada waktu skrip itu keluar dibuatkan oleh ChatGPT, ChatGPT, nanti kita bisa dapat informasi dari ChatGPT juga, kode ini peranannya untuk apa kalau kita nggak paham ya. Dan kemungkinan besar banyak kita nggak paham, kita bisa tanya lagi ke ChatGPT, ini buat apa nih kode ini nih. Nah, ChatGPT bukan saja bisa menjelaskannya, tapi bisa menjelaskannya dengan detail, sehingga dipastikan kita akan mudah untuk memahami dengan tepatnya. Lebih kecil kemungkinan kita salah pahamnya. Nah, kita studi kasus. Nih, kita langsung praktek aja. Karena ini sangat praktis sekali, sangat mudah ya. Bagaimana dalam satu contoh ini kita mau membuat moving average simple ya. Simple moving average. Kita mau bikin moving average 50, 20, dan 5 ya. Untuk divisualisasikan pada chart. Nah, apa permintaan yang kita bisa minta ke ChatGPT? Kalimat ini aja, buatkan script untuk indikator simple moving average dengan periode 50, 20, dan 5. Dengan gaya bahasa apa saja bisa nih. Misalnya kita bilang, tolong bikinin dong script untuk indikator simple moving average 50, 20, dan 5. Bisa ya, ChatGPT bisa paham langsung. Nanti akan dibuatkan codingnya oleh ChatGPT ya. Nah, mungkin akan lebih enak kalau kita langsung penerapannya ya di ChatGPT. Nah, saya sudah sempat siapkan ya. Ini saya siapkan mulai dari moving average-nya sampai ke indikatornya, sampai ke signal beli jualnya, sampai ke strateginya, untung atau rugi, dengan menggunakan strategi yang sudah kita buat dari 3 indikator itu, simple moving average 50, 20, dan 5 ya. Nah ini nih, saya copy paste ya tadi dari materi, buatkan script untuk indikator simple moving average dengan periode 50, 20, dan 50. Nah, dia jawab nih,
Berikut adalah script untuk menampilkan 3 simple moving average atau SMA dengan periode 50, 20, dan 5. Dia buatkan nih. Waktu saya minta, dia buatkan dan muncul di sini ya. Nah, ini karena ini urutan sampai dibuatkan strategi, jadi udah lengkap semua dengan strategi. Jadi mungkin saya akan peragakan tahap bertahap ya. Indikatornya dulu. Indikatornya dulu berarti mulai dari sini sampai up ke sini ya. Karena ini udah kriteria signal nih. Ini baru indikatornya nih. Ini yang saya copy. Copy, lalu ke trading view. Nah, ini saya kosongin dulu. Kosong ya. Ini saya hapus dulu. Ini saya hapus. Coba paste di sini. Add to chart. Nah, muncul tiga moving average ini ya. Dari permintaan di ChatGPT yang ini. Buatkan simple moving average 50, 20, dan 5. Ini dia buatkan nih. Nah, setelah udah berhasil dibuat 3 indikator itu, saya tambahkan lagi permintaan. Ini dia udah suruh saya coba waktu itu nih. Saya copy paste ya. Seperti tadi sudah berhasil muncul 3 moving average itu. Lalu saya minta lagi, tolong buatkan signal beli untuk kriteria berikut ini. Yaitu simple moving average 5 itu harus lebih besar daripada simple moving average 20. Nah, berarti kalau lihat di grafiknya, ini yang 5 yang hijau nih, harus lebih tinggi daripada yang merah, yaitu yang 50. Terus, simple moving average 20 harus lebih besar daripada simple moving average 50, yaitu yang ini. Yang merah lebih besar daripada yang biru, yang 50 itu. Nah, kriteria belinya adalah ini. Close candle sekarang lebih besar daripada simple moving average 5 sekarang. Close candle kemarin, tadi ini saya pakai kalimat kemarin, tapi saya lihat di codingnya, rupanya kalau kemarin itu satu candle sebelum itu tambahin kurung kerawal 1, jadi saya ikutin aja supaya cepat ngetiknya ya. Close kemarin lebih kecil daripada simple moving average kemarin. Apa yang maksudnya ini? Yaitu cross ya, crossover dari harga close dari bawah moving average 5 ke atas moving average 5. Nah, coba contohnya yang ini nih. Nah, contohnya yang ini nih. Close sebelumnya kan di bawah moving average 5. Nah, pada waktu dia cross ke atas menjadi lebih besar daripada moving average 5, itulah signal belinya. Itu signal belinya ya. Oke. Hasilnya adalah ini, dia buatkan nih. Kriteria signal beli. Nah, ini saya copy ya. Ini belum saya minta, cuma udah dibuatkan, itu sejarah sih. Saya tinggal copy ke Paint Editor, Ctrl A untuk blok semua ya, timpa dengan coding dari ChatGPT, kita update di chartnya. Plotnya belum saya copy. Mana plotnya? Ini dia, plot signal beli. Tadi baru variabelnya. Kita ingat tadi kan harus dengan plotnya ya. Plot, baru update. Nah, itu dia ya. Waktu close candle menembus ke atas moving average 5, yang sebelumnya di bawah moving average 5, itulah signal beli. Tuh. Di bawah moving average 5, plek, nembus ke atas, signal beli. Ini juga signal beli. Keluar tuh semua. Di PTRO ya. Jadi belinya itu relatif waktu terjadi koreksi, lalu pertamanya dia mulai rebound yang valid, disitulah kita beli ya. Jadi belinya di relatif murah dalam kondisi uptrend. Nah, terus jualnya di mana? Saya minta lagi. Saya minta lagi yang mana nih? Oh, tadi waktu saya minta belum keluar tuh signal belinya. Saya kasih tahu signal beli belum muncul. Nah, terus dia perbaiki itu screen-nya.
sampai muncul baru saya bilang di sini signal beli telah muncul. Nah, sekarang saya mau tambahkan kriteria dengan signal jual. Kriterianya adalah close candle sekarang sebaliknya ya, tembus ke bawah moving average 5. Jadi cross dari atas moving average 5 ke bawahnya ya. Ini dia yang saya minta. Nah, dia buatkan berarti tambahkan kriteria signal jual yang ini. Ya. Dia buatkan tadi. Saya tinggal tambahkan di bawahnya. Lalu plotnya ya. Plotnya saya tambahkan. Dalam proses jual saya itu copy paste semua ya. Ini karena udah jadi saya copy paste sebagian-sebagian sesuai dengan permintaan yang saya buat. Nah, keluarkan signal jualnya. Pada waktu close candle menembus ke bawah moving average 5, yaitu terjadi crossover. Disitulah signal jualnya. Jadi kita bisa lihat signal beli, signal jual, beli, jual ya, beli, jual. Yang relatif itu belinya lebih rendah daripada jual yang berarti profit kan. Kalau belinya lebih tinggi daripada jual itu akan loss. Contohnya ini nih. Ini pasti loss, tapi kecil lossnya ya. Nah, udah kelihatan secara kasat mata nih bagus nih. Belinya seringkali lebih murah daripada jualnya. Tapi saya mau tahu kalau realitasnya berhasil nggak profit. Karena ini kan baru signal. Misalnya nih, signalnya saya zoom ya. Ini signal beli. Kan belinya nggak mungkin di sini. Kita harus selesaikan dulu candle ini. Karena bisa jadi waktu keluar signal beli, kita beli, market belum tutup, ternyata sore-sore dia turun, hilang signal belinya. Kita harus tunggu market close ya. Market close, berarti kita belinya di open besoknya atau close hari ini ya. Kalau ada gap, kita bisa beli juga di open gap ke atas ya. Contohnya ini nih. Signal beli naik terus turun tapi masih memenuhi kriteria, besoknya ada gap. Ya, kita beli di harga open ya. Nah, kalau dengan kita mau tes ya strategi ini secara benar berdasarkan datanya, jadi kita nggak beli di candle ini tapi di opennya ya, karena actionnya kan pasti besoknya. Kita bisa minta juga ke ChatGPT. Apakah Anda bisa buatkan sekalian strategi testernya? Nah, saya nanya gitu. Ya, oke, dia buatin. Ini dia, saya telah menambahkan strategi tester ke dalam script Anda. Berarti saya tinggal copy semuanya ya. Karena itu yang final kan. Copy semua, kita upload, kita blok, select all, kita paste, nah kita update. Nah, coba kita lihat. Keluar ya. Signal belinya benar. Signal beli di sini, actionnya di besoknya. Tuh opennya. Signal di sini, actionnya besoknya. Buy. Begitu pula dengan jual ya. Signal jual di sini, close buy-nya di sini, di besoknya tuh. Signal jual, actionnya di sini ya. Jadi ini mendekati situasi pasar real ya. Karena kita tutupnya atau jualnya itu setelah signalnya confirm ya. Gimana hasilnya? Profit nggak? Kita lihat strategi testernya. Ternyata percentage profitnya 27% ya. Net profitnya sekian ya. Wah, ini parameternya saya belum tahu banyak maknanya, tapi yang jelas profit dan max drawdown-nya 4% ya. Pasti ada loss-nya dong. Loss terbesarnya 4%. Mana max profitnya nggak dikasih tahu ya. Ya, cuman profitnya aja 27% ya. Jadi berarti untuk saham Petro strategi tadi profit ya, cocok untuk digunakan di saham ini. Tetapi perlu diingat, ini PTRO lagi kondisi uptrend. Jadi kondisi uptrend umumnya signal beli jual itu profit ya. Kalau sampai dalam kondisi uptrend lalu strateginya itu masih ngerugi, itu berarti strateginya parah banget ya. Nah, jadi
harus pertama satu strategi harus untung, harus mutlak harus untung kalau dalam kondisi uptrend. Nah, strategi itu akan bagus banget kalau profitnya itu lebih besar daripada buy and hold ya dalam kondisi uptrend. Misalnya buy di sini, hold, lalu jual di sini itu berapa persen, lalu diadu deh sama buy sell-nya. Kalau melebihi itu berarti itu eh, jempolan banget strateginya. Tapi kalau lebih kecil tetap bagus karena nggak mungkin ya, bukan nggak mungkin, hampir tidak mungkin bisa menyamai buy and hold ya satu strategi kalau dalam kondisi uptrend. Nah, itu contoh ya dari moving average 50, 20, dan 5. Nah, coba kita kembali dulu ke presentase. Oke, tadi studi kasusnya udah dibuat ya. Nah, bagaimana kita bisa melakukan pembuatan file script tadi dengan menggunakan ChatGPT dengan efektif ya. Pertama, instruksi kita harus spesifik. Semakin spesifik permintaan kita, semakin baik hasil yang diberikan. Contohnya tadi, buat indikator moving average exponential periode, ya, salah. Misalnya yang 10 dan 50, lalu dibikin crossover 10 ke atas 50. Nah, itu harus spesifik nanti mintanya tuh. Kemudian kita minta penjelasan kode. Jadi kalau ada kode script yang dibuatkan oleh ChatGPT, kita tanya ini maksudnya apa sih? Nah, nanti dia akan bantu jawab. Itu akan membantu kita belajar juga file script-nya itu sendiri, sehingga kita tidak 100% bergantung dari ChatGPT ya. Lalu iterasi dan penyempurnaan itu bisa dilakukan oleh ChatGPT sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kalau kita mau finishing supaya lebih mulus lagi, kayak tadi misalnya, kan signal beli kalau cross candle ke atas moving average 5 kan, yang simple. Tapi itu bisa dibuat lebih sempurna lagi. Signal beli itu kalau closing candle ke atas moving average 5 dan moving average 5-nya sedang mengarah ke atas. Nah, itu lebih kuat lagi. Signal belinya lebih kuat sehingga harga akan lebih kencang ke atasnya. Ya, seperti itu penyempurnaannya. Dan eh, kalau ada error, kita copy paste saja errornya apa, kasih ke ChatGPT, lalu kasih tahu ini keluar error. Nanti ChatGPT akan memperbaiki kesalahan dari script yang telah dia buat. Ya, bisa salah dia. Karena misalnya, tadi kan kita tahu ada version 5 dan ada version 6 juga nanti. Ada script-script yang nggak bisa jalan di version 5. Nanti ChatGPT akan perbaiki. Oh ya, ini salah, harusnya di version 6. Dia perbaiki lagi scriptnya dengan version 6. Nah, itu contohnya. Jadi 4 hal ini bisa kita capai dengan cepat dan mudah dengan bantuan ChatGPT ya. Nah, kalau interaktif ini sudah kita buat tadi. Nah, sekarang kesimpulannya adalah PineScript di TradingView itu tools yang sangat bagus ya untuk mengembangkan indikator. Ini kita sangat beruntung ya ada yang bikinin TradingView buat kita. Dan saya yakin aplikasi chart yang lain mungkin sulit untuk menyaingi TradingView ya. Kemudian dengan ChatGPT, proses coding PineScript jadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Dan ChatGPT juga membantu sekali kalau kita mengalami hambatan ya. Misalnya problem sintaksnya yang salah, lalu ada error, dan nanti kalau kita membuat optimasi akan dibantu oleh ChatGPT ya. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal explore ide-ide yang ada dalam pikiran kita ya. Apalagi kalau kita sudah trader cukup lama dengan menggunakan chat, pasti muncul punya ide-ide yang bagus dari kita masing-masing ya. Dan kita mau tuangkan itu ke TradingView. Nah, tinggal kita gunakan ChatGPT ya. Lalu sering-sering latihan ya dengan ChatGPT dan TradingView. Kita akan lebih paham lagi PineScript di TradingView. Dan kita bisa terus kembangkan dengan kreatif ya. Teknologi AI sesuatu yang baru di abad modern ini yang betul-betul sangat membantu kerja kita ya. Ya mungkin nol dalam bidang tertentu, kita seperti seseorang yang sangat lihai dengan bidang itu ya. Cuman mudah-mudahan tidak menghilangkan kalau apa profesi-profesi yang udah bisa diambil ChatGPT ya.
Tapi buat kita pasti ini bermanfaat. Baik, terima kasih. Ini bagian saya dalam seminar ini. Selamat mencoba semua dan semoga sukses dalam perjalanan trading Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Sir Angelo. Uh, Cukup banyak pertanyaan yang sudah ada nih di saya ya, tapi saya nggak tahu nih peserta yang lain juga gimana. Memang setengah jam itu terlalu singkat ya untuk bisa mendalami gimana kita bikin coding. Jadi mungkin teman-teman semua di sini sudah punya trading system sendiri ataupun strategi trading masing-masing ya. Cuma memang tidak memadai ya dengan waktu yang sangat singkat. Em, Seenggaknya kalau teman-teman yang nggak terlalu familiar dengan coding ya mungkin agak sedikit bingung tapi seenggaknya ada ide ya ada ide bahwa oh iya nih strategi trading itu bisa dibuat strategi trading itu bisa dibuat codingnya dan ditampilkan di grafik sehingga dengan mudah secara visual bisa tampil gitu ya kapan sinyal beli kapan sinyal jual memudahkan kita ya kadang-kadang kita punya trading system sendiri tetapi kalau nggak di visualnya muncul sinyal beli, sinyal jual, kita juga kadang-kadang terlewatkan ya. Ada beberapa pertanyaan, tapi saya rasa kita simpan dulu. Nanti teman-teman kalau ada ide atau pertanyaan, itu boleh langsung di kolom Q&A, klik aja di situ, tulis ya pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kita akan jawab setelah sesinya Pak Alfati. Nah, kemudian bagi yang mau diskusi, silakan langsung di kolom chat. Ya, saya serahkan dulu ke Pak Alfati setengah jam berikutnya supaya dari presentasi itu nanti kita bisa interaksi setelah sesinya Pak Alfati. Silakan Pak Alfati. Oke, ya, ini kelihatan ya. Ya, kelihatan jelas memulai transaksi. Trading view start. Yuk. Oke, jadi ini saya nggak akan banyak membahas ya, karena nanti lebih baik saya langsung masukkan lewat TradingView ya. Jadi intinya adalah bagaimana memasukkan order melalui TradingView. Jadi nanti kalau kita buka TradingView, kita di sini ada buy sell-nya, kita langsung bisa klik di sini. Ini sifatnya market order, jadi langsung done. Kemudian kita bisa buka apa namanya kolom order book ya, buy sell di sini. Di sini pun kita bisa klik dan langsung buy sell. Dan juga kita mau di harga berapa kita klik langsung kita bisa buy sell. Jadi itu intinya. Nah, oke ini sorry saya share screen sekarang ini apa namanya trading view saya. Oke. Nah, jadi trading view saya juga yang free, nih ya. Kenapa free? Karena terlambat memperpanjang. Tapi oke lah, kebetulan nih. Jadi free, jadi kita sama-sama dengan teman-teman semua kita pakai yang free. Di sini eh, ada dua buah moving average. Katakanlah kita mau beli di sini, gimana caranya? Oke, tentu pertama kita harus menggabungkan dulu dengan eh, aplikasi Samuel ya. Jadi kalau kita buka di bawahnya ini, jadi ini kan ada chart di bawah itu kan ada stock screener, fine editor, strategi tester, replay trading dan trading panel. Jadi kalau kita klik trading panel mana dia? Ini nanti akan keluar broker-broker semua ya. Nanti bisa search yang Samuel Sekuritas. Ini saya sudah klik eh, tanda favorit ya, seperti biasa kan. Untuk indikator juga kita bisa kasih favorit. Kemudian di apa namanya? Di sini saya juga trendline saya bikin favorit, horizontal rate saya kasih favorit. Jadi itu yang muncul ya. Jadi ini adalah apa namanya? Tools tools charting yang untuk gambar yang saya sudah bikin favorit muncul di sini. Nah, ini kalau sudah kita klik, tentu proses sebelumnya adalah kita menjadi nasabah Samuel dulu. Kemudian nasabah Samuel kita connect ke TradingView. Saya nggak banyak bahas di sini karena di PDF yang sudah saya share di grup itu ada. Juga di video yang saya share YouTube yang saya share di grup juga udah ada. Nah, ini kita langsung ya connect, nanti muncul ini adalah kode akun saya, client code saya, ini passwordnya dan juga ini adalah pin trading. Jadi langsung kalau di sini kita langsung pin trading ya.
Oke. Nah, ini kita sudah masuk ya. Nah, kalau udah masuk sini akan kelihatan sama sekuritasnya sudah masuk sini sama sekuritas, akunnya siapa, berapa modalnya saya punya ya. Ini anggap aja dalam miliar lah ya. Jadi ada 20 miliar ini. Anggap aja gitu ya. Terus ini saham-sahamnya. Ini order-order yang sekarang sedang working ya, yang sedang antri ya, antri apa namanya, antri mau beli atau jual. Kemudian ya, kemudian yang tidak aktif semua dan sebagainya. Yang lalu gimana akunnya dan sebagainya ada semua ya. Nah, ini kita mencoba untuk order ya, dan juga nih ada sini setelah di setelah trading tadi ada trade. Nah, trade ini membuka kolom bid offer ya. Oke, mungkin kita tadi contohnya PTRO. Oke, di PTRO. Nah, ini katakanlah kita mau beli di level kalau break high, misalkan ya, misalkan strategi kita, saya mau beli kalau break high. Harga terakhirnya di 3960, break high-nya 4340. Jadi saya mau beli kalau harganya naik di atas 4340, karena ini kan lagi tren naik ya. Nah, kemudian saya batasi kalau turun di bawah 3730 saya cut loss lah ya. Dan kira-kira saya mau jual di berapa? Nah, mungkin saya coba bikin apa namanya, cari gitu ya di mana kira-kira. Katakanlah saya akan ambil profit kalau dia di katakanlah 6.000 gitu ya, 6.000. Oke, ya. Jadi ini adalah eh, trading plan kita, ya, trading plan kita. Jadi trading plan kita mau beli PTRO kalau dia naik di atas 4340 ya. Kalau dalam kondisi biasa kita di order biasa kita bilang beli 4340 sedangkan harga terakhirnya di 3960, kemudian kita bilang mau beli di 4340, sorry 4030, kita enter langsung done itu. Dan-nya kan di 3970. Jadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita kan mau belinya kalau dia break high ya di 4340 atau katakanlah di eh, kita geser misalnya di sini gitu ya. Di 4290. Oke. Jadi 423, sorry kok 4290 banyak kali ya. Ini baru 4030. Oke. Jadi katakanlah kita mau beli kalau dia naik di atas 4250 ya. Di sini aja udah belum muncul ya, masih di atas sekali. Oke. Jadi kita katakanlah mau beli di 4250, lalu kita mau jualnya di 5200, cut loss-nya di 3730 ya. Jadi ini apa namanya, trading plan kita ya. Jadi kita mau beli kalau dia bikin new high ya di 4250. Jadi kalau harga naik di atas 4250 saya mau beli, dan langsung saya stop loss-nya di 3730 dan take profit-nya di 5225. Nah, itu gimana caranya? Nah, ini kita order dulu, kita mau beli di 4250, create new order. Nah, ini kita stop ya di tadi berapa? 4250 ya. Nah, ini kita bisa geser ini 4250 kan tadi eh, di harga berapa? Oke, 4250 ya. Ini kan udah 4250. Di sini langsung juga 4250. Jadi kita bisa ubah ordernya langsung di chartnya ya, geser-geser ya. Jadi untuk apa namanya? Untuk ordernya kita bisa geser. Lalu kita langsung bikin take profit. Nah, ini kita geser take profitnya. Saya mau take profitnya di 5225. Oke. Kemudian stop loss-nya di mana? Saya mau stop loss di eh, 3730. Nah, gitu. Ini kan satu lot. Saya mau ganti. Saya mau katakanlah 5 lot. Oh, jangan. Oke, 5 lot ya. Jadi saya udah masukin order mau beli di 3970, ordernya stop ya kan.
Harganya kan sekarang 3970. Saya mau beli kalau harganya naik di atas 4250, lalu saya take profitnya kalau dia naik ke 5200 dan stop lossnya di 3740 ya. Maka saya masukkan ordernya. Oke, coba kita lihat. Nah, ini ordernya. Kita lihat udah masuk belum? Ini buy ya. Stop di berapa nih? Oh, angkanya nggak ada. Ya, tapi di sini ya. Jadi ini kita buy di 4250, sekarang harganya 3960, harganya 3960. Kita mau beli di 4250 dan kemudian kita take profitnya, oh, belum ada ya take profitnya. Tadi udah dipasang tapi ternyata harus di modify order. Stop lossnya 3740, benar nggak? 373 stop loss. Stop lossnya, ya, stop, geser semua. Stop lossnya, ah, ini dia. Oke, jadi stop lossnya kita kan 372, udah ada. Ya udah, oke ya. Jadi kita, oh ini baru send order. Nah, oke, coba kita lihat. Workingnya mana nih? Inaktif. Nah, ini kita mau beli PTRO 5 lot, ya. Tapi tadi kenapa di reject? Ya, oke, sorry. Ini mungkin nanti saya coba cek lagi apa yang masalahnya. Tapi intinya adalah kita bisa memasukkan order ya. Ini kemudian kita bisa masukkan stop loss-nya di harga berapa, kemudian eh, take profit-nya di mana. Ini kita harusnya kan bisa masukkan ordernya. Send order. Oke. Hmm. Oke. Ini saya masih ini. Oke ya, jadi intinya adalah bahwa kita bisa memasukkan order itu, kita bisa misalnya ordernya beli di breakout itu bisa ya, atau misalnya kita udah punya saham kita mau pasang stop loss. Kalau misalnya turun di bawah 3710 saya mau pasang order stop loss. Jadi meskipun harganya 3960, tapi kita mau bikin stop lossnya di 3730 tuh nggak langsung kejual. Jadi ini contohnya kan tadi kita mau beli buy stop di 4250 meskipun harganya 3960 itu eh, harganya masih di working ya, masih antrian gitu ya. Beli 5 lot stop. Ya mungkin itu aja yang ingin saya sampaikan. Ada masalah teknis barusan karena nggak langsung terkirim, saya juga nanya-nanya lagi nih kenapa gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi mungkin saya kembalikan ke Pak Arya. Mungkin kejauhan, mungkin marketnya close. Eh, ini ordernya sih sudah terkirim antri ya, udah antri ini. Jadi ada pertanyaan di apa namanya di chat ya. Nah, kenapa mungkin kejauhan? Barangkali juga ya market close. Harusnya sih enggak, market close harusnya bukan masalah sih, karena ini juga buy-nya ini udah masuk nih, working. Jadi ordernya tuh sudah siap gitu ya. Jadi begitu memenuhi kriteria dia langsung terkirim. Kira-kira gitu. Ya. Oke, mungkin itu dulu Pak Arya, silahkan. Oke, Pak Alfati, terima kasih.
kelihatannya cukup menarik juga ya, di mana kita biasanya buat yang memang memperhatikan grafik sehari-hari, kita punya keinginan gimana ya caranya sambil lihat grafik langsung kita bisa masukin order. Kadang-kadang kita harus pindah lagi ke platform online tradingnya, kemudian pas lagi mau masukin order, tadi gimana ya lihat grafiknya lagi. Nah itu eh, kita suka bolak-balik ya. Nah, oleh karena itu di sini ada solusi. Ketika kita ngelihat grafik, langsung setting order dan bisa langsung eh, kita bikin ya trading plan kita dieksekusi gitu. Ketika memenuhi syarat, dia akan ordernya akan berjalan dengan sendirinya. Hari ini kita mempelajari teknologi ya, di mana teknologi ini membantu dalam kita melakukan perdagangan beli, menjual ya, sehingga pada saat kita praktek sehari-hari itu akan tertolong, mempermudah ya. Jadi dalam hidup kita ini memang kita mengalami beberapa saat di mana dulu harus telepon, kita nggak ngelihat harga, nggak tahu harga lagi bener apa enggak yang ngomongin sama broker ya. Kalau sekarang kan udah nggak kayak gitu ya. Sekarang itu dulu zaman kegelapan lah. Sekarang udah kita bisa lihat gitu. Jadi order tuh lagi bergeraknya di mana, sekarang harga berapa, bid offer juga kelihatan ya. Kemudian kita bisa lihat beberapa susunan ke bawah ke atas. Kalau di negara-negara tertentu itu cuma diberikan bid offer harga sekarang aja. Ya, jadi bid di harga berapa, berapa banyak, offer di harga berapa, berapa banyak, ke atas ke bawahnya itu nggak kelihatan. Ya, itu agak-agak disembunyikan ya. Memang waktu itu sempat juga menjadi pertanyaan ya, kenapa sekarang kode broker juga ditutup? Ya, kalau di sisi bagi mereka yang suka ikut-ikutan tentu kelihatannya dipersulit ya, tetapi dari pihak regulator menganggap justru ini saatnya kita berkembang, bertumbuh, jangan cuma jadi ikut-ikutan dari kode ya. Awalnya memang itu menyenangkan ya, cuma kadang-kadang itu juga dipakai untuk bahan menipu investor atau trader di pasar modal. Oleh karena itu teman-teman, daripada kita cuma ikut-ikutan, belajarlah kita di sini bisa diskusi ya gimana caranya setting strategi yang baik, yang juga bisa dilihat kayak tadi ada backtestnya ya secara saintifik dan tidak terbantahkan karena itu fakta. Misal, drawdownnya maksimal berapa? Karena ketika batas stop lossnya kena, kita ada sinyal jual. Ya, kemudian jadi kerugian tuh nggak bisa lagi kita bicara, ya market lagi lesu sih gitu ya. Apa boleh buat? Terserah market ya. Kalau market lagi loyo, ya wajar lah saya rugi banyak. Ternyata enggak. Secara saintifik dibantu oleh trading system, kita bisa membatasi maksimum kerugian itu berapa persen. Ya, jadi teman-teman bisa tertolong juga ya mempelajari teknologi. Nah, saya akan buka diskusi, interaksi, dan tanya jawabnya. Nanti bisa ditanyakan ke Pak Fatih maupun ke Pak Angelo ya. Tapi kalau teman-teman belum ada pertanyaan, coba saya ajak diskusi ya narasumber kedua narasumber ini. Bagi yang ada pertanyaan, silakan dimasukin ke kolom Q&A atau kalau yang mau interaksi memberikan komentar atau ngajuin topik atau apapun, silakan di kolom chat ya. Nah, coba saya masuk dulu nih, ada beberapa catatan. Saya lihat juga di sini ada pertanyaan dari Pak Alfati untuk Sir Angelo. Katanya soal screening ya, itu bisa screening apa enggak nih? Coba kita cek dulu. Sir Angelo ini udah standby belum terima pertanyaan. Standby ya, Sir Angelo. Standby. Iya, itu ada pertanyaan dari Pak Alfati ya, malah ini bisa screening nggak katanya? Nah, saya belum pernah coba. Tapi Screening belum ya? kalau Oh, kalau dia belum pernah cross, ya? kalau dia apa multi time frame udah bisa. Nah, kalau screen ini harusnya bisa karena aplikasi seperti Metastock, Ami Broker aja bisa. Jadi harusnya TradingView juga bisa. Ya. Cuman caranya Trading belum view-nya tahu. Trading view-nya sih saya pernah coba bisa screening. Jadi ada fitur screeningnya. Cuma saya nggak tahu apakah dari script yang diprogram oleh Sir Angelo itu ketika dapat trading sistemnya bisa masuk nggak ke fitur screeningnya ya. Tapi kalau setahu saya sih di um, trading view ada fitur screening. Kenapa? Karena biasanya di kompetensinya CTA, Certified Technical Analyst, itu kita masukin salah satu uh, kompetensinya adalah untuk melakukan screening. Ya, jadi untuk screening dan meranking saham itu kita masukin, jadi bisa screening ya. Ya, Ini nih dari sebenarnya Pak Yudo nih. Nah, ini dari Pak Yudo udah kasih tahu nih, belum bisa screening pakai custom indikator, belum bisa ya. Oke, saya nggak tahu. oh, Kalau yang versi berbayar mungkin bisa ya. Oh, Mungkin ya, enggak. saya kurang tahu. Maksudnya gini Pak Arya, di bawah Ya, ini kan ada stock screener ya. ya betul.
screener Itu pasti ini. bisa screening, cuma nggak tahu bisa nggak pakai kriterianya. Nah, kalau ini kan berdasarkan yang sudah disiapkan aja, Ya, misalnya yang di custom bisa nggak? apa namanya, mana technical itu, Di Evaluation. filters, Pak. Di filters itu yang warna biru di sebelah kanan. Ya. Nah, itu filters. Di situ ada technical filtersnya juga. Jadi ini fundamental dan technical ada dua-duanya. Nah, ini kan semua ada nih dari Ya, mobil segala macam ada. Nah, ya, persoalannya kan di TradingView ini selain tadi kan bikin strategi ya, Pak Angelo ya, kita bikin strategi. Di sini nih sebenarnya juga ada banyak strategi gitu. Nah, eh, technical. Nah, ini strategi udah banyak yang bikin ini. Kita ya. kalau mau coba-coba kotak-katik kemana aja gitu, udah banyak ini. Sorry, kok hilang lagi salah pencet. Tadi strategi eh, eh, ini ya, indikator. Nah, ini kan ada strategi, ini kan banyak sekali nih. Ya, Ya. banyak. Jadi kita mau pakai yang cobain yang mana aja ada gitu ya di sini ya. Tentunya kalau berbayar bisa bebas lah ya. Mungkin eh, saya pernah coba di sini ada strategi yang Elite Wave kalau nggak salah, tapi itu bayarnya tuh harus di level yang keberapa gitu ya. Bukan kan ini yang free terus ada bayar tingkat satu gitu ya, terus ada bayar tingkat dua, ketiga. Nah ini yang Elite Wave ini berbayar yang tingkat tiga kalau nggak salah. Nah, cuman kan ini eh, kita klik momentum strategi terus kita lihat di chartnya satu gitu. Nanti kita masukin lagi. Nah, tapi kalau misalnya yang di atas moving average dengan strategi kombinasi dengan Bollinger, nah, bisa nggak di screening? Nah, itu kan tadi ada yang jawab katanya belum bisa ya. Ya, oke Ya. lah kalau belum bisa. Mungkin nanti Hmm. coba dicek pakai apa namanya? ChatGPT mungkin bisa nanti keluar caranya. Ya. Kita Benar, coba. waktu saya bikin multi time frame, dibilang nggak bisa bikin screening itu, tapi Oh, bisanya pakai table katanya. Terus dia bikinin script table, bisa akhirnya multi time frame. Nah, Hmm. kalau multi stock saya belum tahu, mungkin juga table juga kali. oke. Hmm. Dicoba-coba Pak Indro terus contek lagi. Kita bikin Ya, lagi acara lagi. Ya, ya. kalau saya sih dulu pakai cara manual ya. Jadi cara manual itu gimana? Sebenarnya sekarang ada nah ini nih Pak Yudo nih. Mungkin lain kali saya bisa tampilkan. Boleh nanti kapan-kapan pas lagi acara PIPMI ya. Itu biasa PIPMI itu kan acaranya setiap hari Jumat seperti ini. Kita ada rutin ya acaranya kita bisa kumpul bareng online lewat Zoom. Nanti Pak Yudo boleh tuh jadi salah satu narasumber di sharing session itu bisa tampilin ya bagaimana TradingView penggunaannya bagi teman-teman yang mau sharing juga boleh ya. Jadi memang narasumbernya nggak harus dari para founder aja, tapi dari para member juga bisa saling sharing. Nanti kontennya seperti apa, kemudian nanti bisa dibagikan kepada teman-teman sesama anggota ya, biar kita sama-sama bisa maju ya dalam penggunaan tools ya atau perangkat-perangkat alat bantu. Saya sharing sedikit teman-teman waktu itu waktu saya masih gunakan manual itu saya malah dari koran ya dari koran saya buka satu-satu. Tapi sekarang kalau kita nggak mau pusing dari 950-an saham, itu sebenarnya kita bisa aja pilih salah satu indeks. Misalnya pakai Jakarta Islamic Index 70 atau pakai Jakarta Islamic Index 30. Itu sebenarnya kan nggak banyak, cuma 30 saham. Ya, nah nanti kalau memang udah ada custom yang strategi yang seperti tadi Sir Angelo sampaikan, nah kita cuma lihat 30 saham itu aja. Kita juga lihatnya sebentar kok, paling buka nggak sampai 1 menit. Kalau kita lihat udah kelihatan itu sinyalnya bukan sinyal buy, mungkin kita nggak trading kan. Jadi kalau ada 30 saham di stock universe kita lihat 30 grafik juga cepat sekali, nggak sampai setengah jam biasanya. Kita lihat mungkin 10 detik udah lihat, tidak kan langsung next, tidak langsung next, tidak langsung next. Jadi nggak makan banyak waktu, eh, apa bukan work hard ya, work smart. Jadi tiap hari kita cuma lihat 30 saham aja udah cukup sebenarnya ya. Jadi nggak mungkin juga kita tradingin 900-an saham setiap hari. Oke, selanjutnya Sir Angelo tadi untuk backtest itu untuk backtest berarti kita bikin script sendiri atau sudah ada ya untuk backtest? Udah di pen editornya, jadi waktu saya minta chat GPT, strategi tester itu kan semua backtest kan. Ya, Nah, dia langsung bikinin di pen editor, copy paste ke sana, lalu tinggal kita klik strategi testernya, keluar di situ hasilnya. wah mantap. Mantap Nah, memang. teman-teman, iya jadi kita nggak usah bingung lagi kalau misalnya ada satu trading system ya. Kemudian kita mau tahu ini efektif atau tidak ya kita langsung tes aja di situ. Ya kalau udah cukup efektif ya teman-teman sebenarnya nggak usah cari uh,
yang sempurna ya. Sempurna itu nggak ada ya istilahnya. Kalau sempurna itu hanya milik sang pencipta ya. Tapi kalau kita udah ketemu yang cukup bagus, pakai aja, lakukan ya. Nggak usah lagi kita temukan yang sempurna. Yang sempurna itu nggak ada ya. Jadi kita semua di sini udah pernah kotak-katik ya. Mau cari yang sempurna atau yang terbaik ya. Tapi yang terbaik buat orang lain belum tentu terbaik buat kita. Jadi ya kita temukan yang cocok dengan karakter kita. Udah ketemu yang bagus ya udah. Ya katanya sama seperti milih pasangan ya. Kalau ketemu yang bagus ya udah jangan cari lagi lebih baik ya nggak usah kayak pokoknya temukan yang sudah menurut kita udah baik udah oke ya. Nah kemudian pertanyaan berikutnya nih Sir Angelo. Dalam melakukan coding ya selain untuk strategi ya kemudian kalau kita meng-create sesuatu strategi berarti kalau kita nggak pikir kita tanya sama ChatGPT bisa nggak kasih sampel contohnya strategi ini yang dianggap cukup baik gitu pernah dicoba nggak? Pernah. Bahkan ChatGPT sangat murah hati. Dia kasih Wah. beberapa strategi. Hmm. Karena di training view sendiri kan juga udah banyak strategi. Ya. Kita Mhm. bisa minta ChatGPT juga, tolong carikan yang umum dipakai di trading view apa aja sih. Dia bisa Mhm. kasih. Ya kalau gitu berarti tugas kita juga nggak usah nemuin strategi baru ya dari strategi-strategi yang udah ada kita coba backtest. Nanti kalau yang hasilnya paling bagus itu udah bisa kita pakai berarti ya. Nah, kalau itu nggak butuh ChatGPT, langsung di trading view aja kita jalanin Ya. kan. Jadi cuma cari itu aja apa untuk strategi backtestnya aja ya. Strategi tester. Nah terus gitu kita tugasnya ngetesin aja tuh berapa strategi yang udah ada berarti ya. Ya, di trading view langsung. Mm-mm. Jadi keunggulannya apa nih, Sir? Kalau misalnya kita bikin strategi sendiri atau custom dibandingkan sama yang udah ada aja nih. Kalau kita punya strategi sendiri yang manual, lalu kita Hmm. sudah sempat kita jalankan secara manual dan kita rasa itu bagus, Hmm. akan lebih efektif lagi kalau berhasil kita taruh di trading view karena kita akan lebih confident Hmm. daripada pakai strategi orang lain yang kita pasti nggak sepenuhnya ngerti strategi itu. Ya, Nah, biasa yang udah lama trading, yang udah biasa technical analysis, ini fitur ini pasti sangat bermanfaat banget. ya itu kadang-kadang kita apa lihat strategi-strategi orang ya. Kadang-kadang ada sinyal beli, sinyal jual. Kita juga nggak tahu muncul dari mana. Apakah dia memang trend following? Apakah dia memang pakai momentum? Ya, kadang-kadang kita cuma ikut-ikut aja. Kita juga bingung. Jadi confidence-nya itu atau secara psikologis memang nggak bisa optimal ya. Oh iya, nggak confident. Dan dan kadang-kadang tuh di dalam formulanya tuh masuk apa sih yang dulu yang dia tuh geser sesuai dengan harga. Jadi Oh, bukan itu sesuatu repaint. repaint. Jadi Ya, dia seolah-olah di historicalnya tuh strateginya sukses banget bagus gitu ya. banget ya. Padahal itu di dalam formulanya tuh ada trikinya gitu yang sebenarnya kalau diterapkan betulan malah nggak bisa gitu. Iya, Nah Karena itu yang dilatih. repaint itu gini, Pak. Kalau repaint itu waktu misalnya contoh nih, dia tembus ke atas moving average. Ini kan yang merah moving average berapa nih yang merah? 50 ya kalau nggak salah Nah, apa itu kan 20. barusan nembus udah gitu kan turun lagi, akhirnya bikin shadow kan. Ya. Nah, kalau yang di repaint itu biasanya sinyalnya muncul, kemudian begitu turun lagi sinyalnya hilang. Jadi bagi mereka yang live trade, mereka udah entry, udah beli gitu. Tapi ketika turun lagi, mereka kan berarti harus cut loss atau kalau nggak disimpan sampai ada sinyal jual kan. Nah, itu yang real trade itu suffer gitu. Tetapi kalau kalau dilihat dari strategi yang di backtest, di sini kan kelihatan sinyalnya nggak muncul karena dia nggak jadi breakout misalnya ke atas moving average 50-nya gitu. Jadi kelihatan waktu dites, oh bagus banget nih gitu. Padahal bagi mereka yang melakukan live trade sempat kejebak tuh waktu lagi tembus eh, kan nggak bikin tail, bikinnya botak kan, marubozu gitu. Tapi ketika bikin tail, sinyalnya bisa hilang gitu. Itu yang disebut repaint. Ya, tapi anyway, teman-teman, kalau yang sudah punya strategi ya dipakai aja. Jadi kelihatannya kalau yang tembus begini, begitu balik lagi turun kan nggak cut loss sebenarnya. Karena strategi cut lossnya itu tentu ada perbedaan nih. Misal kalau turun berapa dalam baru cut loss, atau misal kalau bikin eh, apa new low atau apa ya. Jadi cut loss juga jangan sembarangan ya, jangan sembarangan setting gitu. Karena kalau setting sembarangan, akhirnya kita beli saham cut loss, beli saham cut loss, repeat modalnya lama-lama makin habis. Ya, siapin strategi
trading plan yang terbaik ya. Jadi nggak setiap saat beli saham terus di cut loss. Nanti silakan teman-teman kalau mau lanjut memahami lebih baik, silakan ikut yang kursus dasar tradingnya yang basic, apa sih disebutnya basic trading course ya. Silakan ikut. Kebetulan saya juga bingung tuh Eyang ya, dulu harganya waktu tahun 2007 aja 750.000, kenapa sekarang jadi 50.000 doang ya? Mungkin karena ulang tahun uh, PIPMI ya mungkin ya. Jadi ini kesempatan sekali seumur hidup ya, atau cuma terjadi 1 abad sekali kayaknya. Saya nggak pernah ikut kursus. Ya, saya nggak pernah lihat tuh kursus kursus dasar trading 50.000 karena acaranya 1 hari. Ya biasanya tuh ada fundamentalnya, ada technicalnya, ada money management, ada komplit lah biasanya gitu. Itu yang memicu saya ya belajar untuk investasi dan trading di pasar modal Indonesia sampai sekarang, yaitu triggernya waktu 2007 saya ikut eh, KDT, itu kursus dasar trading. Baik, saya tunggu lagi nih teman-teman, ada mungkin pertanyaan ataupun bahan diskusi ya, sementara belum ada dari para peserta. Saya cek dulu apakah memang bisa nulis atau ada gangguan, atau nggak bisa kirim ke kolom chat. Tadi sih saya lihat udah ada yang nulis ya, jadi mestinya bisa ya. Kalau saya nanya boleh nggak ke Boleh, Sir. Tapi Nah, tapi Sir Angelo, sebelum nanya, saya nanya 1 kali lagi dulu ya. oh iya. Mumpung, mumpung ingat nih, Sir Angelo. Kalau kita udah bikin nih transkripnya, kemudian kita udah coba, terus muncul. Nah, kemudian itu bisa di-save atau dia hilang. Nanti setiap kali harus kita tulis lagi. Itu akan ada terus. Akan Ada ada terus. terus, oke. Kita bisa Jadi, save dalam bentuk nama unik. Tapi kalau oke. selama kita nggak rubah-rubah, dia akan ada terus. Oke, sip. Oke, silakan kalau gitu. Sekarang Sir Angelo yang tanya. Oh, ini Pak Al-Fatih. Kalau misalnya Yes. kita udah berhasil nih pasang ordernya beli pada waktu dia tembus ke atas moving average 10 misalnya. Ya, Terus jual kalau dia nembus ke bawah moving average 10. Kita ya, pasang itu kan mirip-mirip automatic order ya. ya, ya. Nah, settingan itu ada di waktu kita sudah dapat eh, tampilan itu order sudah diterima oleh TradingView. Apakah itu langsung ada juga di servernya Samuel atau di TradingView? TradingView nanti yang akan otomatis kasih signal ke Samuel bahwa ini ada order gitu. Jadi eksekusinya itu lewat TradingView ke Samuel, terus baru ke akun-akun si nasabah atau sudah ada di Samuel dulu untuk nanti tinggal ditunggu kriteria itu terpenuhi. Ah, ini pertanyaan yang baik sekali karena saya juga belum bisa jawab itu karena saya belum teknisnya ya. Jadi ini integrasi antara TradingView dengan Samuel ini lama banget, 2 tahun ya. Karena kalau TradingView kan gampang aja dia klik-klik-klik gitu ya, masuk datanya bisa aja dia masukin data. Tapi ketika harus connect ke Samuel dan connect ke IDX itu banyak sekali kendalanya. Terutama misalnya eh, dan yang ada berapa gitu kan harus disesuaikan, ya kan? Nah, ini jadi ya API-nya ini memang lama gitu ya, apa prosesnya itu. Juga misalnya kalau di chart ini kan mau kita geser-geser aja terserah aja gitu kan. Tapi kan nanti di order ada fraksinya dan lain sebagainya. Ada order auto reject atas bawah. Nah, itu yang memang lama ya proses integrasi TradingView ke Samuelnya. Cuman teknis order-order otomatis ini disimpan dulu oleh TradingView di cloud-nya mereka, baru kirim ke Samuel atau gimana. Saya nggak tahu persis sih teknisnya. Kalau udah langsung disimpan ke platformnya Samuel itu bisa cepat eksekusinya. Karena sebenarnya kan broker-broker udah ada beberapa yang punya automatic order sendiri dan Betul, betul. itu Samuel sendiri juga punya eh, automatic disimpan di order mereka sebelum. gitu. Nah, Samuel udah pernah juga punya sebelum dengan ya, TradingView. ya. Oh, berarti Automatic langsung ke order juga. Ya. langsung ke Samuel Ada berarti trailing ya. stop ya, ada trailing stop. Jadi kita misalkan beli di 4220, terus kita stopnya di 4080. Jadi katakanlah poin ya. Jadi ini kan berarti turun 130 poin ya. Nah, jadi kalau turun 130 poin dia jual gitu ya. Tapi ternyata dia naik terus, misalkan sampai dengan 4.500. Nah, stopnya itu yang tadinya di 4.090 naik dia ke atas. Jadi tetap
130 dari harga tertingginya gitu. Jadi gitu terus ya. Jadi selama ada koreksi tapi nggak nyampe 130 penurunannya dari harga tertinggi, belum kejual. Jadi turun 100 poin terus naik lagi. Nah, Hmm. stopnya naik lagi gitu. Trading stopnya ada automatic order. Cuman Oh, itu kalau di bagus. sini kan eh dikombin dengan chartnya. Jadi kita mau kasih Bollinger Band, lalu kita bikin trading plan di sini, kita taruh ordernya di mana gitu ya. Jadi nggak harus pindah-pindah tadi gitu ya. Yang ini salah satu apa kelebihannya kita menggunakan TradingView yaitu kalau kita yang memang technical gitu ya. Jadi kita nggak usah buka chartnya, terus buka ordernya gitu, terus lihat dulu di berapa sih harganya gitu-gitu ya. Tadi saya Pertanyaan. nggak terlalu nangkep. Ada Gutil cancelnya nggak? Apa sih? GTC ada mestinya tuh. Ada sih, ada Ada ini. ya? Ada berapa harinya. Bahkan kalau order di sekuritas di Samuel itu kan defaultnya daily kan ya, Ya. daily. Nah, jadi kalau kita mau lebih dari satu hari ada good till cancel gitu kan, mau berapa lama gitu ya. Nah, kalau di sini justru dia good till cancel gitu, bukan daily Hmm. gitu. Jadi saya pernah masukin order, terus saya lupa gitu kan, totalnya udah kejual gitu, Pak. Padahal saya kan maunya biar naik aja dulu gitu, nggak usah buru-buru jual gitu. Eh, Karena saya lupa ada order yang sudah saya antri jual di atas, saya kena gitu. Jadi Hmm. untung saya sempat koreksi saya beli lagi gitu. Cuman jadi ordernya ini nyimpen defaultnya bukan satu hari kalau yang di TradingView. Hmm. Nah ini tadi ada pertanyaan juga dari Pak Yudo nih kan beliau ini kelihatannya suka kotak-katik coding nih Hmm. kelihatannya. Hmm. Jadi kalau bisa dibangun automatic order dari alert yang dihasilkan expert advisor Hmm. yang digunakan review. Nah, persoalannya itu kalau nggak salah ya, karena dulu kita juga ada pernah mau win, Samuel tuh pernah mau bikin seperti itu kayaknya ada aturan dari IDX yang nggak boleh, gitu, belum boleh. Jadi order yang di-trigger secara otomatis terkirim itu belum boleh. Jadi harus selalu antara segala macam tools dengan enter order tuh ada yang nggak boleh nyambung gitu. Hmm. Ada klik ya, harus ada klik atau enter ya. Klik enter secara manual. Ya, tadi kan Berarti automatic order sebenarnya kan manual, tapi kan kita yang masukin syarat-syaratnya gitu ya. Tapi tetap kita yang manual gitu. Gitu. Itu boleh gitu. hmm. Nah, ini kan kalau menurut Pak Yudo juga API seperti ini bridging order ke platform broker. Berarti ordernya disimpannya di TradingView atau di servernya Samuel. Itu nggak tahu juga ya, Pak. Ya, saya belum tahu nih. Tapi Oke. kalau menurut Pak Yudo, API seperti ini bridging order ke platform broker berarti nggak tahu nih kalau saya terjemahkan masih di TradingView ya sebelum masuk ke platform broker gitu ya kira-kira ya. Hmm. Oke. Ya nanti kalau apa saya tanyakan nanti saya bisa jawab di grup lah ya nanti. Ya. Oke, thank you Pak. Nah, ini dari Pak Marzuki juga nih. Dia tanya katanya apakah pola transaksi belanja kita di Samuel juga dipantau oleh TradingView? Nah, nggak tahu juga nih. Tahu nggak Pak Al-Fatih? Ya, eh, kalau order tuh kan terkirim ke apa namanya Samuel gitu ya. Cuman tadi ketika dikoneksi ini kan order kita tercatat di Samuel, tercatat juga di TradingView gitu. Ya. Yang tadi kan saya buka kan ada Yang terpenuhi apa order-order kita enggak di mana, ordernya? Hmm. berapa rupiah kita portfolionya segala macam. Kenapa ditampilkan di TradingView ya tadi kan konsepnya kita nggak harus buka dua aplikasi gitu. Jadi ketika kita buka TradingView dan kita connect ke Samuel, ya udah kita pakai TradingView aja di sana ada saham-saham kita yang lama, ada berapa rupiah kita punya dan lain sebagainya. Order-order yang masih ada di market, semuanya bisa dilihat di TradingView. Jadi otomatis order kita yang ada di Samuel ya muncul di TradingView juga gitu. Iya, iya. Tapi ya, anyway, um, data transaksi kita biasanya kalau memang tercatat ya di seperti di TradingView ini terdetek ya. Tapi nggak tahu juga sih kalau dipantau manfaatnya untuk apa ya. Cuma big data itu memang selalu menjadi suatu kekhawatiran bagi para
pemilik data ya, kemudian bisa dimanfaatin oleh pihak-pihak lain atau tidak ya. Tapi biasanya ada semacam non-disclosure agreement ya, di mana uh, Samuel juga tidak membuka ya kepada siapapun kecuali yang berkaitan ya, mungkin kalau ada pemeriksaan atau apa gitu ya. TradingView juga biasanya gitu. Jadi dia ada non-disclosure agreement juga ya. Jadi para pengguna setuju hanya di uh, expose datanya kepada pihak-pihak yang berkepentingan ya. Tapi ya Oh saya nggak ya, tahu ya. mungkin saya Bocah-bocahnya apa ya? mungkin saya Gimana harus Pak? tambahkan lagi ya bahwa proses ini juga diawasi oleh IDX ya. Jadi aplikasi Samuel itu selalu diaudit oleh IDX, aplikasi TradingView juga diaudit oleh IDX. Proses kita ini jadi segala data dan lain sebagainya itu sudah memenuhi persyaratan dari IDX. Kenapa saya bilang kayak gini? Karena pada saat kita promosi kita sempat bilang kita berpartner gitu ya dengan Hmm. TradingView. TradingView itu langsung agak panik gitu ya, langsung chat ke grup kita internal. Kenapa? Karena jangan sampai ada kesan bahwa TradingView ini bagian dari satu sekuritas gitu. Enggak, dia hanya menyediakan platformnya. Jadi itu untuk sekuritas manapun bisa dipakai gitu ya. Karena itu perjanjian mereka dengan bursa gitu ya. Jadi eh, kerahasiaan dan sebagainya itu ini terus oleh paling tidak bursa ya. Hmm. Ya, terus Oke, biasanya ada kalau pertanyaan juga nih Pak. Kalau buka ya, akun di Samuel berarti dapat akses TradingView berbayar nggak Pak? Atau harus tetap langganan TradingView-nya? kita nggak usah langganan review. Paling tidak ini datanya real time, datanya Oke. real time. Nah, jadi kalau kita langganan TradingView pun yang berbayar pun kan untuk real time kita harus tambah biaya gitu. Nah, tapi kalau kita Hmm. menjadi nasabah Samuel, otomatis datanya real time. Ya. Retime untuk yang pasar modal Indonesia ya. Ya, yang pasar modal Indonesia. Karena kan itu memang aturan dari bursanya kan. RTI aja Hmm. sekarang harus berbayar kalau mau yang real time kan. Ya, betul, betul. Jadi biasa ada lag sekitar mungkin 10 sampai 15 menit ya. Mungkin kalau bagi mereka yang pakai kayak dulu Yahoo Finance ya, atau misalnya sumber-sumber lainnya, kalau nggak langsung ke platform online trading atau anggota bursa, memang diminta datanya nggak boleh real time ya. Jadi memang ini ada kebijakan eh, seperti itu ya. Jadi regulasi sih, regulasi. Jadi ada beberapa hal regulasi yang memang kita harus taati. Nah, saya juga sempat tadi mau tanya itu Pak Fatih, kalau masukin order ya seperti tadi ya, yang otomatis seperti yang tadi Pak Yudo bilang, kalau otomatis bisa tuh enak juga tuh, kita setting strategi, siapin modal, terus dia jalan sendiri deh ya, kitanya bisa jalan-jalan bebas gitu. Ya. Nah, cuma kalau di pasar modal nggak bisa, apakah di TradingView ini kemudian ada ini nggak Pak Fatih, dengan Samuel itu berarti kalau transaksinya yang non saham bisa nggak? Misalnya di currency atau di futures gitu. Itu harus connect ke brokernya itu gitu ya. Oh, Kalau di oke. Samuel kan sekuritas itu Ya, dibatasi oleh peraturan bahwa sekuritas hanya saham oke. Indonesia. Makanya kan kita bikin juga Samuel Crypto karena kita Ya, punya kripto nggak bisa jadi satu PT gitu. ya. Nah, itu bisa ya, Pak. Jadi maksudnya connect juga dengan TradingView. eh harus buka dulu di sama kriptonya gitu. Nah, tapi itu hanya kripto aja atau bisa untuk aset classes yang lain, termasuk misalnya currency yang lain atau futures contract juga. Enggak, di sama kripto tuh hanya buka untuk kripto aja. Oh ya, oke. Tapi bisa connect juga Pak sama ini TradingView-nya. Mereka pakai TradingView juga, tapi ordernya ya mungkin kayak sekuritas yang lain. Chart Oke. TradingView udah pakai, tapi order tetap aplikasi mereka. Hmm. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Marzuki. Izin tanya Pak Fatih dan Sir Angelo. Kalau data teknikal yang di-download dari Star, Excel add-in dalam bentuk XLS, bisa di-upload ke TradingView pakai Penscript juga nggak? Nah, ini coba kita uh, tanya nih. Pak Sir Angelo Angelo, mungkin pernah coba nggak? Tapi biasanya data teknikalnya kan udah connect ya sama Star-nya ya. Berarti sebenarnya untuk apa nih? Bisa Mungkin diperjelaskan instrumen nih Pak instrumen Marzuki. unik kali yang nggak ada di Hmm? broker kali.
Tapi kalau di start berarti ada di trading view dong. Iya, mestinya kalau ada di Star kan, berarti data-datanya itu data-data saham ya mestinya ya. Hmm. Coba nih Pak Marzuki mungkin bisa jelasin lebih lanjut ya. Kalau di-upload, bisa di-upload nggak Serangga? Lu pernah coba nggak? Jadi jadi ini di Star Excel add-in ini Mm-mm. ada data-data yang misalkan net buy asing, net Oh, sell oke. asing per sekuritas per saham gitu, sorry, per saham. Itu bisa Ya. kita sedot. Jadi jadi kalau kita punya aplikasi Star itu data-data yang ada di Star itu semua bisa disedot ke Excel gitu. Ada banyak data yang bisa disedot ke Excel. Jadi itu memang salah satu fasilitas dari Samuel ya. Termasuk misalnya order beli jual kita, kemudian foreign buy sell, kemudian ya seperti biasa lah price, volume segala macam itu. Ada beberapa ini data-data yang bisa di download dari ke Excel ya dari Star gitu. Nah, cuman kalau misalnya mau dimasukkan ke sini mungkin itu ya tadi ada beberapa data yang barangkali tidak ada Mm-mm. eh, di TradingView, apakah bisa masukin ke Pine. Nah, ini gimana nih Pak Angelo? Kalau datanya nggak ada di TradingView bisa nggak dikotakkan gini? Yang pernah coba saya untuk Coba untuk ya. data. Oke, berarti ini mungkin Karena belum bisa kita jawab ya. uh, Sejauh mana kemampuannya untuk nampilin ke TradingView juga. Nanti boleh dicoba nih Pak Marzuki. Nah, Pak Alfati ditanya nih, weekly star chartnya kapan diadakan lagi? ya dulu saya rutin tiap hari Jumat. Nah ini rencananya ini kita ada technical trading course ya. Jadi technical trading course ini lumayan lebih mahal daripada yang 50.000 ya. Jadi kita ini kalau grup 5 orang itu masing-masing 1,5 juta. Itu 10 kali pertemuan kira-kira. Jadi ada teorinya, ada workshopnya, kita diskusi, analisa bareng-bareng. Terus dia ada Telegram. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan chat dimasukin ke Telegram, saya bisa komentar, koreksi dan lain sebagainya. Ya itu kalau 5 orang minimal itu masing-masing 1,5 juta. Tapi kalau seorang tinggal 0,5 juta. Nah itu tiap Jumat itu yang diskusinya nanti kita taruhnya. Kalau yang kelasnya itu tiap hari Rabu gitu ya, seperti itu. Jadi nanti ya kalau diikutin terus Instagramnya saya atau Samuel nanti kan info-info seperti itu ada. Ya, thank you Pak Alfati. Nah ini kalau Pak Yudo nanggapin ya tadi tinggal tambahin custom indikator aja. Cuma kalau free count dapatnya cuma 2 indikator jatahnya ya. Jadi silakan teman-teman kalau yang berminat untuk kotak-atik ya, tambahin kan custom indikator, bikin indikator sendiri. Nah, kemudian pertanyaan dari Pak Toto nih, Pak Al-Fatih. Indikatornya nanti jadi berapa? Tetap dapat 2 seperti free account atau bisa nambah seperti yang berbayar? Yang berbayar itu maksimum 5 indikator. Nah, jadi kan sebenarnya acara kita ini dibuat supaya yang free bisa dapat fasilitas lebih gitu ya. Ya, ya, Kali oleh Pak Angelo dengan Pine Editor tadi, ya. gimana 3-4 indikator digabung masukin ke dalam satu Pine, akhirnya bisa keluar gitu. Jadi kalau kita manual ya, kita klik indikatornya, munculin lagi, emang cuma dua, nggak bisa lebih gitu ya. Tapi ketika itu dimasukkan ke dalam sebuah coding, coding Pine apa namanya Pine apa istilahnya Pine language, Transkrip, ya. Pine editor ya, Pine script, Pine editor itu dengan bantuan ChatGPT maka ada beberapa indikator itu bisa muncul sekaligus gitu ya di ini kita di chart kita. Nah, kemudian ini nih ada pertanyaan nih dari Pak Yudo ya. Ya mungkin usulan ya kalau bisa Samuel nambahin data NBSA ke TradingView seperti Stockbit katanya. Net buy asing ya, Ya, net buy asing ya, buy sell, ya ya. dan dimasukkan ke dalam chart gitu ya. Kalau datanya aja sih di Star ada ya, dihajar kiri, hajar kanan berapa itu ada. Cuman memang untuk masuk ke chartnya ini itu apa namanya
kalau mau dimasukkan ke TradingView, sebenarnya di TradingView-nya sendiri yang harus dimunculkan Hmm. indikator itu. Makanya tadi kan ada Hmm. pertanyaan, bisa nggak data-data STAR itu masuk ke TradingView? Nah, mungkin salah satunya adalah net buy sell asing ini yang diharapkan bisa masuk ke apa namanya TradingView ya. Tapi agak beda sih Pak kalau yang buy di offer atau yang sell di bid itu agak beda sama NBSA ya. NBSA itu kan memang yang khusus untuk foreign ya, foreign net buy net sell ya. Oke, semoga nanti ini bisa muncul juga ya di TradingView. Mungkin perlu diusul ini supaya dia Ya. masukin salah satu custom Itu sempat indikatornya. nanya sama orang TradingView Indonesia, Pak Aditya Ya. tuh, Mm-mm. bisa nggak katanya? "Eh, Kalau dia tidak bisa mengusulkan apa-apa, Mm-mm. tapi kalau kita user ini semua orang Indonesia tuh mintain, pasti akan dibikinin gitu. Oh, Nah, oke. ini mana deh? Apa kan? Jadi kalau nggak salah yang tanda tanya ini ya untuk, nah ini kita bisa masukkan Oh, apa namanya usulan pertanyaan dan lain sebagainya gitu ke sini. Jadi kalau kita rame-rame mintain itu mungkin akan dibuatkan. oh, Jadi oke. ada kebutuhan nih gitu kan. Tapi kalau cuma satu dua orang, ya mereka skala prioritas seberapa banyak kebutuhan gitu kan. Iya, iya. Mungkin satu acara ini aja ada 100 orang ya. Kalau semuanya mau pakai ya silakan kita usul ya ke situ seperti yang Rame-rame kita usul. Ya, yang Pak Fatih arahkan tuh. Jadi klik di situ, coba dijelaskan di situ. Saya butuh nih yang seperti ini bisa memudahkan kita untuk analisis net buy atau net sell dari foreign investor gitu. Ya. Ya, memang sih transaksi didominasi oleh asing waktu itu cukup besar ya. Semua sekarang kayaknya sudah berkurang ya itunya apa dominasinya agak berkurang ya. Bukan berkurang sampai habis ya, dominasi asing masih ada. Tapi kalau kepemilikan asing di perusahaan-perusahaan yang cukup baik ya di Indonesia itu masih dominan. Ya, walaupun transaksinya nggak sering, jadi kebanyakan mereka juga hold jangka panjang. Oke, Kalau Pak Angelo dia punya indikator lain ya. Big buyer, big sellers ya. Bandarmologi ya. Bukan, bandarologi. bandarologi. Ya, Bandarologi, oh justru itu yang salah ya. Yang bandarologi itu yang salah. Tiba-tiba ada M-nya, apakah M-nya tuh Michael atau Muhammad? ya. Ya, Baik. jadi itu kalau nggak salah setiap Jumat Pak Angelo udah tampilkan kan? Ya, ya teman-teman bagi yang tertarik untuk mendapatkan stock pick ya pilihan saham secara rutin mingguan kita ada acara rutin ya di PIPMI Perkumpulan Investor Pasar Modal Indonesia di setiap hari Jumat silakan teman-teman bisa join for free. Setahu saya sampai sekarang masih gratis ya jadi semua member PIPMI silakan bisa gabung. Di situ ada bahasan ulasan mingguan termasuk juga ada stock pick ya dari Sir Angelo termasuk dijelasin kenapa sih itu menjadi stock pick atau pilihan ya. Terus kemudian kita bisa tanya beberapa pertanyaan saham-saham yang mau diulas ya. Jadi menurut saya cukup menarik ya service dari perkumpulan investor pasar modal. Jadi mingguan sebelum kita di minggu depan mengeksekusi atau melakukan trading di setiap hari Jumat malam itu bisa kita konsultasi ya sambil melihat ulasannya seperti apa market, perkembangan seperti apa, kemudian uh, yang ditampilkan oleh Sir Angelo ya kemudian kita bisa tanya jawab juga ya. Nah di sini fee transaksi Pak Alfati juga ada berikan tuh 0,15 dan 0,25% ya dari Tadi transaksi. ada yang nanya di atas lupa saya jawabnya. Oh ya, oke, baik. Ya teman-teman, kalau nggak ada pertanyaan lagi, ya saya rasa mungkin kita tutup aja. Sebenarnya jadwalnya sampai jam 9 ya, tapi memang diwacanakan untuk bisa kita berdiskusi dan berinteraksi. Kalau ada banyak pertanyaan, kita siapkan waktu sampai jam 9 ya. Tapi kalau cukup jelas, sementara ini saya rasa kita bisa tutup, kita sudahi acaranya. Terima kasih untuk atensinya, terima kasih untuk para narasumber, untuk Pak Fatih dan Sir Angelo. Hari ini bermanfaat sekali acaranya sehingga kita tahu bahwa teknologi itu bisa digunakan ya dengan mudah dengan bantuan ChatGPT kita bisa bikin fine script yang menolong kita menampilkan secara overlay ya indikator yang dibutuhkan, keluarin sinyal beli, sinyal jual. Nah, kemudian nanti pada saat penerapannya pada saat trading kita bisa gunakan pada saat membuat trading plan ya. Nah, kemudian Pak Fatih juga menjelaskan TradingView ini salah satu charting software yang populer saat ini sudah bisa connect dengan saham sekuritas ya.
Waduh, ada Oh, yang ini bilang ada juga yang bilang belum begitu paham, jadi nggak ada yang bisa apa ditanya. yang mau Nggak apa-apa, ditanya nanti gitu. ya nggak apa-apa. Terlalu banyak yang mau ditanya. Just Kayaknya harus okay ya. bikin acara ini Ya, beberapa kali ya kali supaya lebih ya. Nanti pelan-pelan. beberapa kali mungkin ya kita sederhanakan. Memang nggak semua sesi bisa dipahami secara menyeluruh ya, tapi seenggaknya semoga dapat menjadi suatu ide ya atau wawasan tambahan ya. Ada pertanyaan dari Pak Marzuki. Pak Fatih sebagai pakar teknikal, VWAP itu manfaatnya apa saja nih Pak? Boleh nih kalau mau dijawab dulu nih tentang VWAP. Ya, jadi VWAP itu kan weighted average volume weighted average Ya. price. Jadi rata-rata harga, tapi nggak cuman harganya dibikin rata-rata. Jadi Hmm. bukannya 1000, 1100, 1200, 1300 itu rata-ratanya 1150 enggak. Tapi volumenya juga diikut sertakan sehingga misalnya dari range 1000 sampai 2000 ternyata volumenya yang terbesar tuh di 1800, maka VWAP-nya tuh nggak di tengah-tengah gitu. Jadi antara 1000 dengan 2000 kan tengah-tengahnya 1500. Tapi karena volume terbesarnya itu ada di 1800, maka rata-rata VWAP-nya ini agak mendekat ke atas gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Ini tujuannya biasanya eh, broker klien institusi, klien besar itu ngelihatnya ke sana gitu. Karena kalau hanya rata-rata aja padahal orang banyak belinya di 2000 gitu ya. Kalau rata-rata dari 1000 sampai 2000 kan ketemunya 1500 padahal rata-rata orang di 2000. Nah, jadi kalau tanpa mempertimbangkan volume hanya rata-rata harga bisa miss gitu ya. Rancu. Jadi Tapi mereka Pak, biasa. kayaknya kalau di average price yang di order book suka kelihatan itu di platform online trading itu udah average yang VWAP ya. Ya, ada yang average saja, tapi umumnya biasanya VWAP sih. VWAP karena Hmm. itu yang diminta oleh institusi sih. Kenapa? Mereka kan selalu beli di bawah VWAP dan selalu jual di atas VWAP maunya mereka. Tapi saya pernah bikin chart dengan VWAP harian saya trail gitu. Ternyata sama aja dengan moving average gitu. Di mana kan kita tahu kalau lagi tren naik itu harga selalu di atas VWAP. Dia maunya Ya. belinya di bawah VWAP ya gimana caranya saya nggak tahu juga itu. Itu ada ini Pak, biasanya kalau di um, order ya, order dari Big Fund yang dulu yang lama ya. Biasa kalau pesan order misalnya, oke beli dari range sekian sampai sekian, usahakan di bawah VWAP. Kenapa? Nanti kalau misalnya di bawah VWAP, selisihnya itu bonus buat yang eksekusi ya. Tapi kalau Ya. di atas VWAP ya uh, mereka nggak maunya di VWAP-nya aja atau di bawah itu. Ya Ya, itu ini itu kan contohnya nih ya. Contohnya mm-mm, kalau ini kan hanya moving average ini ya. average ya. Tapi kondisi VWAP tuh kira-kira seperti ini. Ketika trennya turun, VWAP-nya selalu pasti di atas Ya, gitu ya. betul Nah, ya. jadi berarti dia jual begitu naik dia jual gitu-gitu ya kira-kira ya. Naik dia jual Ya. gitu. Tapi Mm, ordernya banyak nggak terpenuhi kalau dia nggak bisa jual di atas VWAP. ya. Oke, thank you Pak. Ya, sementara Ya, seperti dia bisa support and resist juga ya. Berarti VWAP bisa dipakai untuk support resist. Silakan kalau mau dimanfaatkan. Nah, kemudian itu bisa jadi seperti moving average ya. ya, Oke, baik. Saya rasa sekian saja ya hari ini acaranya. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua, menambah wawasan untuk teman-teman semua. Kami doakan semoga teman-teman di pekan depan ya bisa semakin baik tradingnya, dapatkan keuntungan yang optimal dan kita semangat terus ya untuk bisa ngikutin teknologi dan beradaptasi karena market selalu evolve ya, selalu berkembang dan kita juga nggak bisa statik ya, kita juga harus dynamic, harus berkembang juga ya. Terima kasih banyak untuk para narasumber dan teman-teman yang sudah join di acara hari ini. Uh, Kiranya kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan dengan topik-topik yang berbeda. Ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terima kasih yang sudah hadir. terima kasih semua. Oke, mungkin kita akhiri dalam waktu 3, 2, 1.